Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman pendaftar PPG dalam jabatan tahun 2023, saat ini sudah berlangsung untuk proses verifikasi dan validasi berkas ajuan yang kita telah ajukan. Nah, mungkin saja teman-teman banyak sekali yang mendapatkan notifikasi seperti ini, yaitu ajuan data Anda dinyatakan ditolak perbaikan pada PPG dalam jabatan tahun 2023. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira langkah selanjutnya apa ketika kita mendapatkan notifikasi yaitu ajuan data kita ini ditolak perbaikan pada PPG dalam jabatan tahun 2023. Tentunya di sini baik itu sasaran kategori A maupun juga B, ini wajib menindaklanjutinya dengan cepat ya, agar kita nanti bisa lancar dan sukses ikut PPG dalam jabatan tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kalau misalkan kita merujuk pada surat edaran terbaru, yaitu terkait tentang perubahan jadwal ya teman, yaitu perubahan jadwal seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023, maka di sini terjadi pengunduran ya, atau perubahan khususnya pada saat yaitu jadwal pendaftaran dan juga pengajuan berkas. Yang sebelumnya di sini maksimal kita bisa mengajukan berkas ini adalah tanggal 11 Juni 2023, maka diberikan perpanjangan waktu yaitu sampai dengan tanggal 17 Juni tahun 2023. Makanya bagi teman-teman yang saat ini belum mengajukan berkas, belum klik tombol ajukan, silakan segera diklik tombol ajukan berkasnya, dikarenakan kalau misalkan teman-teman tidak klik tombol tersebut, maka kita dianggap tidak ikut pendaftaran PPG 2023. Dan tentunya setelah ini, meskipun pendaftaran ini diundur ya sampai dengan tanggal 17, namun untuk proses lanjutan mulai dari proses perbaikan berkas, kemudian verifikasi dan validasi oleh petugas, dan juga pengumuman hasil tidak mengalami perubahan. Perbaikan berkas ini tetap tanggal 12 sampai tanggal 28, kemudian verifikasi dan validasi tetap di tanggal 12 Juni sampai dengan 1 Juli, kemudian pengumuman hasil ini adalah tetap pada tanggal 5 Juli tahun 2023. Nah, mulai dari tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 28 Juni ini teman-teman melakukan perbaikan berkas. Kalau misalkan pada hasil verifikasi dan validasi oleh petugas yang dilakukan tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli tahun 2023 ini terjadi tolak perbaikan, teman-teman masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, tentunya untuk hasil yang kita harapkan bersama itu adalah sama halnya dengan teman-teman sasaran kategori A. Kalau misalkan sasaran kategori A itu kan kemarin tinggal hanya melakukan konfirmasi keikutsertaan saja, dikarenakan kita sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2022, maka otomatis di tahun 2023 ini kita juga sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Ini adalah untuk teman-teman sasaran kategori A. Nah, sehingga di sini untuk berkas pendukung yang di sini tidak bisa checklist warna hijau, maka di sini kita tidak perlu mempermasalahkannya, dikarenakan kita otomatis sudah lulus seleksi administrasi, tinggal menunggu saja untuk tahapan berikutnya. Dan berikutnya untuk teman-teman yang sasaran kategori B, yang di tahun ini kita mengikuti pendaftaran dan juga seleksi administrasi mulai dari awal, maka di sini secara berkala pada saat di sini dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas mulai dari tanggal 12 Juni sampai dengan 1 Juli, maka di sini harapan kita ini adalah ajuan data kita ini disetujui pada PPG dalam jabatan 2023. Nah, kemudian kalau misalkan ajuan data kita dinyatakan ditolak perbaikan, ini kira-kira seperti apa? Nah, bagi teman-teman yaitu yang pada tanggal verifikasi dan validasi tanggal 12 Juni sampai dengan 1 Juli, ada juga yang di sini tampilannya itu adalah seperti ini. Ajuan data Anda ini dinyatakan ditolak perbaikan pada PPG dalam jabatan 2023. Ya, dimaksud dengan tolak perbaikan ini adalah teman-teman diberikan kesempatan untuk memperbaiki, yaitu berkas yang diminta ya teman-teman. Yaitu di sini perhatikan catatan dari tim penilai di atas, silahkan perbaiki data Anda dan ajukan kembali jika sudah sesuai. Jadi misalkan seperti ini, yaitu
Teman-teman secara berkala cek akun SIM PKB masing-masing. Kalau misalkan ada tampilan ajuan data Anda dinyatakan ditolak perbaikan, maka segera saja untuk dilakukan perbaikan. Dan kita memiliki waktu perbaikan itu adalah tanggal 12 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023. Nah, di sini kita manfaatkan waktu ini, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ini adalah kita ditolak perbaikan kan. Kemudian catatan dari tim penilai yaitu harap unggah SK pengangkatan terakhir dari kepala sekolah tahun 2023. Silahkan teman-teman cek ini adalah untuk alasan catatan dari tim penilai itu seperti apa. Silahkan diunggah, dilakukan sesuai dengan yang diminta ya. Setelah itu diajukan kembali pada tanggal-tanggal ini, dan nantinya kita akan bisa disetujui ya setelah kita melakukan perbaikan. Jadi memang harapan kita itu adalah kita disetujui seperti ini. Kita tinggal nanti menunggu untuk pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, tentunya untuk alasan dari penolakan perbaikan ini ada beraneka ragam. Silakan ditanggapi sesuai dengan arahan atau permintaan dari tim verifikator. Nah, misalkan seperti ini, yaitu silakan unggah SK pengangkatan terakhir dari kepala sekolah. Nah, silakan teman-teman unggah SK yang diminta, yaitu sesuai dengan yang diminta dari tim penilai, yaitu pada bagian kolom unggah SK ya teman-teman. Kemudian contoh lagi misalkan seperti ini, yaitu ajuan data Anda dinyatakan ditolak perbaikan pada PPK dalam jabatan tahun 2023. Nah, di sini adalah permintaannya ada banyak, yaitu yang pertama misalkan yaitu lampirkan SK pertama sebagai guru. Silahkan teman-teman unggah lampiran SK pertama sebagai guru. Nah, ini silahkan diunggah ya. Kemudian berikutnya lampirkan SK sebagai guru 2 tahun terakhir. Ini adalah tahun yang diminta 2021-2022 dan juga 2022-2023. Silakan diupload sesuai dengan permintaan. Kemudian berikutnya lampirkan fakta integritas. Nah, lampiran fakta integritas ini enggak sesuai dengan format yang telah ditentukan. Silakan teman-teman unggah format yang terbaru ya dari fakta integritas. Silakan unduh pada template di akun SIM PKB PPG masing-masing. Kemudian setelah semua dibenahi dari poin nomor 2, 3, dan 5, ini silahkan ini untuk klik tombol ajukan berkas. Ini silahkan diajukan teman-teman. Nah, berarti kemudian contoh lagi misalkan seperti ini, yaitu di sini kita ditolak juga ya, yaitu silakan lampirkan fotokopi SK 2 tahun terakhir yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan setempat. Nah, silakan teman-teman ditindaklanjuti untuk diupload SK sesuai dengan yang diminta. Kemudian lampiran fakta integritas lagi silahkan disesuaikan dan diupload kembali untuk fakta integritasnya sesuai dengan yang diminta dari tim penilai. Jadi dari akun yang awalnya di sini dilakukan tolak perbaikan, silakan ditanggapi ya sesuai dengan permintaan. Kemudian di sini juga misalkan SK akhir dilegalisir dinas, ini silahkan disesuaikan. Dan nantinya silahkan setelah teman-teman di sini diperbaikin dan diupload serta dikirim kembali untuk ajuan berkasnya, nanti dicek sampai nanti kita itu mendapatkan tampilan yaitu ajuan data Anda telah disetujui seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang awalnya di sini ditolak perbaikan, nanti finalnya adalah teman-teman dipantau sampai nanti ajuan datanya ini sudah disetujui ya pada PPG dalam jabatan 2023. Kalau misalkan kita tampilannya sudah disetujui seperti ini, maka kita tinggal menunggu saja untuk tahap berikutnya. Setelah kita melakukan semuanya, nanti kita pantau yaitu pada tanggal 5 Juli tahun 2023, yaitu pengumuman final untuk nanti penentu kita bisa ikut pretest PPG, yaitu dalam bentuk pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, teman-teman nanti di tanggal 5 Juli 2023 kita akan mendapatkan pengumuman hasil seleksi administrasi yang bisa kita lihat pada akun SIM PKB kita. Tampilannya kurang lebihnya adalah seperti ini ya, yaitu kita dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kita nanti berhak untuk ikut maju ke tahap berikutnya yaitu seleksi akademik. Dan nantinya kita akan diminta untuk melakukan pemutakhiran nomor HP atau nomor WhatsApp, kemudian update pas foto dan juga menautkan akun belajar.id pada profil SIM PKB kita. Kemudian nanti kita bisa mencetak kartu seleksi akademik yang kita lakukan pada akun SIM PKB masing-masing. Dan untuk tanggalnya nanti akan diinformasikan kemudian ya. Dan untuk tanggal pencetakan kartu nanti akan disamakan dengan pengumuman yang berikutnya nanti mengenai jadwal pelaksanaan dan ketentuan
informasinya diupdate pada ppg.kemdikbud.go.id teman-teman. Nah, kita pantau akun kita, nanti kita ikut seleksi akademik untuk langkah berikutnya setelah lulus seleksi administrasi dan ikut proses PPG ya. Pada tahun ini kita pantau akun SIM PKB dan juga PPG Kemdikbud.